kita ini harus siap-siap lagi untuk menyiapkan Pilkada dan Pilgub 2024. Ketika Mas Gibran ikut cawe-cawe, menurut saya itu keputusan yang tepat. Menurut cawe-cawe dan sebagainya ini, kalau saya tidak dikatakan ini cawe-cawe lah. Tapi di tengah menumpuknya PR-PR itu, beliau pagi-pagi berbicara tentang cawe-cawe. Ketika beliau ingin cawe-cawe itu ada tujuan yang besar untuk ke depan 5 tahun ke depan. Subscribe Berita Surakarta. Ya, terima kasih sekali. Selamat siang untuk rekan-rekan semuanya. Jadi kalau kami melihat fenomena politik yang ada di Kota Solo ini sudah cukup menarik, di mana partai kami, Partai Gerindra, yang kita melihat bahwa Partai Gerindra ini pengkaderannya juga cukup, bagi kami cukup memuaskan. Di mana yang kami rangkul anak-anak muda ini, yang kemarin anak-anak muda awalnya tidak begitu merespon ke dunia politik, sekarang bisa meraih tambah 2 kursi dan juga anak muda semua. Berarti pengkaderan kami yang untuk anak muda ini bisa diwadahi oleh mereka juga. Artinya apa? Bahwa anak muda sekarang betul-betul ingin mewarnai politik di Kota Solo. Jadi kami merasa sangat puas, walaupun target kami bukan hanya 5 sebenarnya. Kemarin target kami adalah 7 kursi. Namun bagi kami setelah 5 kursi ini di setiap dapil ada semua. Saya selaku Ketua DPC sudah merasa alhamdulillah lah. Artinya bahwa Gerindra dengan mengusung Pak Prabowo menjadi capres dan Mas Gibran menjadi cawapres, itu ternyata di Kota Solo ini bisa diterima. Itu Mas. Oke. Untuk Pak Sugeng mungkin PKS ini juga mengalami kenaikan kursi ya. Sempat mengumumkan memperkirakan 9 kursi, akhirnya ternyata 7 kursi. Siap. 7 kursi itu artinya kan naik 2 kursi dari sebelumnya. Ini komentarnya seperti apa? Tapi secara umum bisa saya sampaikan begini, Mas Dawam. Jadi ada beberapa kunci ya di PKS yang itu andilnya sama-sama besarnya lah. Yang pertama adalah kami punya struktur, ya, di mana struktur itu tentu dari sampai tingkat yang paling bawah, yakni di tingkat ranting atau kelurahan, bahkan kami mencoba masuk jejaring struktur kami sampai ke tingkat RW. Ya. Ini kendalinya ada di DPD, ada di kota, lalu turun ke kecamatan, turun ke kelurahan, baru ke RW. Yang pertama itu kerja keras teman-teman struktur. Yang kedua adalah kader, Mas. Kami punya kader yang juga nyebar ada di semua dapil. Mereka berjibaku bersama dengan struktur untuk bagaimana menangkan PKS. Yang ketiga, kami punya caleg. Nah, caleg-caleg kami alhamdulillah di setiap dapil cukup qualified, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah ada kenaikan. Secara umum se-Kota Surakarta kenaikan suara kami di atas 15.000 satu Kota Surakarta. Dan perolehan kursi alhamdulillah naik 2. Memang kami prediksi di awal perhitungan sehari pasca coblosan itu ya Mas ya, ada setidaknya 9 yang kami bisa dapatkan. Tapi ternyata semakin ke sini kita teliti detail lagi, dan seiring dengan selesainya perhitungan di PPK maksimal 7. Ya, jadi ya takdirnya 7 berarti untuk pemilu kali ini. Dan insya Allah nanti pemilu yang akan datang akan bisa kami tingkatkan lagi. Ya. Itu Mas. Terus kami juga didukung oleh masyarakat Mas. Antusiasme sambutan dari masyarakat saya kira luar biasa. Nyengkuyung PKS, dan banyak di antara mereka yang mereka coblos bukan caleg tapi partai. Jadi kisaran 15 sampai 25% ada di tiap dapil itu suara-suara yang tidak nyoblos caleg tapi nyoblosnya partai. Ya, ini kami memaknai bahwa ada banyak masyarakat yang kemudian simpati kepada PKS, tapi mungkin para caleg belum menjangkau sampai mereka, dan mereka akhirnya memilih mencoblos partai. Nah, apapun kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Kota Surakarta di semua dapil
dan tentu kepada tadi jejaring-jejaring yang telah menjadikan PKS semakin dipercaya di Kota Solo, dan 2 kursi tambahan itu adalah kerja keras dari semua pihak di PKS maupun dengan juga masyarakat dan tim. Saya kira itu. Siap. Untuk Pak Taufik dari Partai Golkar ini kan tidak naik juga tidak turun. Jadi tetap 3 kursi. Ini gara-gara PSI. kenapa ini? Jadi, kalau masalah kursi tetap 3, ya kita syukuri, ya. Tidak turun itu kan, gitu, ya. Tidak turun. Ya. Jadi karena pemilu kemarin pemilu yang menurut saya paling kompleksitasnya cukup luar biasa. Jadi ada-ada saja ini proyeknya. Jadi kalau dibicarakan satu persatu nih pemilu ini paling antik ini kan. Saya baru temu itu, tapi dengan 3 kursi aja kami di Partai Golkar sudah sangat bersyukur, sudah dengan dinamika yang ada di dalam pemilu ini. Nah, cuma kami cukup berbangga juga bahwa yang jadi itu anak muda 2 orang ini, ya. Yang dampingi saya ini anak-anak muda semua, umurnya baru 20-an tahun, ya. Belum sampai 30 tahun, di bawah 30 tahun. Nah, ini Mas Daniel sama Mbak Sekar ini umur yang belum sampai 30 tahun. Ya. Ini menandakan bahwa memang apa yang disampaikan Gerindra tadi itu memang kita ini mungkin tahun ini tahun pemuda, ya, tahun anak-anak muda. Jadi walaupun orang tua tidak bisa dipisahkan juga, ya, kayak kami ini tetap ada untuk mendampingi. Ya. Memang kalau misalnya langsung semua pemuda ya mungkin belum saatnya lah. Ya. Jadi kita harus didampingi oleh beberapa yang lebih senior gitu, yang tua. Nah itu, dan yang satu dibanggakan oleh kami pada awalnya kita merasa bahwa nanti pasti 4 kursi gitu. Pasti 4 kursi. Ternyata setelah berhitungan ya 1 kursi itu tidak jadi itu untuk Golkar di dapil 4 gitu. Dan satu lagi, walaupun kami tetap 3%, tapi alhamdulillah suaranya sekitar 15% naik, gitu ya, dari 5 tahun yang kemarin. Gitu. 14 sekian, hampir 15%. Itu hitungan kami, itu kenaikannya. Dan saya kira pemilu kali ini saya kira cukup bagus dan hasilnya cukup bagus, dan insya Allah di DPRD nanti itu dinamikanya cukup bagus juga, cukup lumayan, ya, diimbangi oleh anak-anak muda yang dari PSI itu nanti, kita lihat kita kerjasama seperti apa, dan insya Allah dinamikanya akan lebih baik daripada yang kemarin. Saya kira itu. Terima kasih. Untuk PSI ini kan dari segi penambahan kursi ini yang paling banyak ini PSI. Yang lain, yang PKS nambah 2, ini PSI nambahnya dari 1 ke 5, berarti nambah 4 kursi. Nah ini apa ini rahasianya? Apa mungkin karena Mas Kaisang atau Mas Gibran, mungkin kan dekat sekali Mas Gibran dengan PSI Kota Solo ini. Seperti apa Mas? Ya, terima kasih Mas Dawam. Sebenarnya kami PSI itu memang di tahun 2024 ini ada peningkatan sekitar 500%, yang dulunya tahun 2019 kemarin cuma 1 anggota dewan, sekarang 5 ya. Mungkin yang kami melihat dinamika politik sekarang ini berubah, sehingga memang yang dulunya banyak seperti Pak Ardianto ngomong sama Pak Taufik, yang dulu banyak senior-senior yang sudah tua, sekarang mulai pergantian ke yang muda-muda. Mungkin ini suatu dinamika politik yang di tahun 2024 ini ada perubahan. Yang saya melihat itu bahwa dari sisi waktu Mas Wali maju itu mungkin sudah ada perubahan, sehingga banyak anggota-anggota caleg-caleg yang dari teman-teman yang muda mulai ikut terjun, sehingga memang kita melihat bahwa tahun 2024 ini memang banyak dihuni oleh anak-anak muda dan tentunya di legislatif sini. Dan saya melihat bahwa dengan kami bersama teman-teman Gerindra, PKS dan Golkar, dengan ada perubahan di komposisi di legislatif nanti, sehingga bisa menjadi check and balance buat kita bersama, sehingga nanti jangan didominasi oleh salah satu partai tentunya. Sehingga boleh dibilang nanti di DPRD bisa lebih sehat lagi tentunya, sehingga suara-suara teman-teman yang lain juga bisa lebih menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan tentunya kami dari PSI itu memang kami melihat kenapa kami ada peningkatan yang cukup signifikan, karena memang kami yang pertama, kami kader-kader itu semua caleg itu diwajibkan untuk turun belusuan tentunya.
Dan belusuan itu memang yang diwajibkan oleh Ketua Umum kami, Mas Kaisang. Apa yang dilakukan teman-teman itu sejalan dengan apa yang memang Pak Jokowi lakukan selama ini. Di mana Pak Jokowi itu selalu mengarahkan kami untuk terus belusuan. Karena kami salah satu partai yang baru. Partai yang baru itu kan tentunya partai yang baru, partai yang masih wajah-wajah baru. Mungkin kalau beliau sudah senior-senior di politik semua, kami masih orang-orang yang baru yang orang belum kenal siapa kami ini. Tapi tentunya dengan kami belusuan, kami turun ke masyarakat, warga bisa melihat apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan selama ini. Dan itu yang memberikan efek positif kepada kami sebagai partai yang baru. Yang kedua, yang kami melihat memang ada efek dari Mas Kaisang tentunya, sebagai beliau adalah ketua umum kami, karena beliau bergabung itu di akhir September, awal Oktober, sekitar itu. Sehingga memang itu efek elektabilitas partai PSI dengan sendirinya otomatis naik, karena beliau anak presiden, dan tentunya itu akan menambah semangat teman-teman juga untuk terjun ke masyarakat. Tentunya dengan kami terus melakukan itu bisa menjadi energi yang baru, energi yang positif, sehingga kami terus bersama-sama dengan warga ikut terjun ke masyarakat juga untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat. Itu aja dari kami PSI. Sehingga dua hal yang membuat kami bisa naik secara signifikan, karena kami terus belusuan dan ada efek dari Mas Kaisang juga tentunya. Oke. Dengan menurunnya suara PD ini kan jadi 20 kursi. Yang ini ke depan ini dengan menurunnya ini kan di luar PD ini punya 25 kursi. Dan ini menjadi dinamika yang baru di Kota Solo. Melihat Pilkada Solo yang sebentar lagi akan ini sudah rame kan, banyak berita-berita tentang Pilkada Solo, bahkan keluar nama-nama calon wali kota Solo ini. Dari partai-partai ini apakah sudah menjalin komunikasi, mungkin berkoalisi, atau seperti apa Pak? Mungkin dari Gerindra dulu mungkin. Kemarin Pak Ardi kan juga menyampaikan bahwa sudah menjalin komunikasi dengan Golkar dan PSI untuk mengusung satu calon sendiri. Nah ini gimana Pak? Ini benar apa enggak Pak? Terima kasih sekali. Iya benar. Ya, inilah yang namanya demokrasi Mas. Dimana kemarin di lembaga DPRD Kota Surakarta ini kemarin memang didominasi oleh partai PDIP. Namun berjalan waktu 5 tahun ke depan ini ternyata sekarang PDIP hanya 20. Mudah-mudahan dengan fenomena ini, politik di Kota Solo ini akan membuat warna, terutama di lembaga DPRD Kota Surakarta ini, agar apa yang menjadi kita selaku DPRD yang dipercayai oleh masyarakat, yang menjadi wakil rakyat ini bisa membahas aspirasi masyarakat-masyarakat yang ketika kita reses, kita ini kan ketika reses ini selama ini kan hanya kayak semacam boneka aja, usul ini selesai hanya di paripurna, tidak ada selesai apa-apa. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini ada warna yang berbeda nantinya, di mana kita nanti bisa saling menghargai satu yang sama yang lain, tidak merasa dikendaki oleh partai sepihak. Itu yang satu dulu. Yang kedua, di DPRD nanti pasti warna itu akan berbeda banget. Kita akan merasakan ini 5 tahun ke depan ini dengan munculnya beberapa partai lain yang sudah bermunculan dan langsung menguasai juga satu fraksi, contohnya PSI. Dan ini akan berbeda lagi nantinya Mas. Kita akan yakin dengan PKS kita sudah lama bersahabat, berpendapat, dan Golkar juga sama. Nah inilah nanti akan kita komposisikan. Bagaimana nanti kita akan menyiapkan terutama nanti untuk kepentingan di masing-masing pimpinan yang ada di DPRD ini. Contohnya di pimpinan komisi, pimpinan yang lainnya. Ini salah satu contoh. Kemudian untuk masalah pilkada, kami memang sudah intens kemarin dengan ketuanya PSI yang sekarang sudah di provinsi, juga kebetulan lolos juga itu dengan Mas Antonius juga, dengan Pak Topik kita sudah berembuk, memang kita berembuk, kita intens untuk membicarakan masalah pilkada. Kita juga ada pandangan mengerucut.
kita juga dengan PSI, dengan PKS sama, kita sudah belum ada beberapa yang mungkin yang diminta untuk lobby-lobby. Salah satunya kami diajak lobby dengan anggota dewan saat ini ada di Kota Solo juga, yaitu dari Lawen Mas Didi. Kita sudah lobby-lobby, kita sering ngobrol-ngobrol juga. Ini kita memang menginginkan betul sosok yang kita harapkan ini nanti yang untuk memimpin Kota Solo menggantikan Mas Wali ini bisa melanjutkan apa menjadi cita-cita Mas Wali ke depan. Itu Mas saya. Oke, kalau untuk PKS ini, ini kan kalau dari Pak Ardi kan menginginkan 2 poros, Pak, 2 poros ya. Siap, betul. 2 poros lawan PDI. Ya. Nah ini PKS ini yang belum menentukan ini kan, mungkin masih berusaha membuat poros sendiri. Nah ini seperti apa Pak? Emang inginnya mencalonkan sendiri atau seperti apa Pak? Jadi gini Mas, yang pertama kalau kaitan sama relasi antara eksekutif sama legislatif ya, ke depan saya kira seperti yang Mas Adi sampaikan tadi akan lebih dinamis. Karena komposisi perolehan kursinya yang relatif sekarang ini bisa kemudian diolah gitu. Kalau kemarin ibaratnya kan reso di kapak-kapak kayak Mas Adi ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah tapi ke depan bisa diolah. Itu artinya check and balance ya dalam fungsi itu bisa makin prospek ke depan makin bagus. Ya. Dan siapapun wali kotanya dari manapun nanti akan bagus. Contoh misalnya begini, ketika wali kotanya dari PDI misalnya, maka ada non PDI di DPRD yang jumlahnya 25. Itu akan sangat bagus untuk memberikan koreksi, kritik, masukan kepada eksekutif. Atau misalnya sebaliknya, wali kotanya dari non PDI, ada 20 kursi PDIP yang cukup bagus untuk mengkritisi siapapun nanti wali kotanya. Jadi ini dalam perspektif demokrasi saya kira positif. Jadi ada nuansa check and balance yang bagus 5 tahun ke depan, ada nuansa memperbaiki pola relasi antara eksekutif legislatif yang selama ini relatif monoton, ke depan akan makin dinamis lagi. Itu pertanda bagus. Satu. Yang kedua, kaitan sama pilkada Mas, memang PKS sebenarnya kemarin cita-citanya 9 kursi Mas. Ya. Karena 9 kursi itu modal dasar untuk bisa maju sendiri. Namun apa boleh dikata Pak Taufik, kurang 2. Cuma 7 ya Mas ya. Jadi dengan 7 itu kami nggak bisa berdiri sendiri. Ya, apapun PKS saya kira hari ini sedang dalam upaya juga untuk membangun komunikasi lah, menjajakan. Dengan siapa? Dengan siapapun. Saya tidak membatasi, kami tidak membatasi komunikasi hanya dengan 1-2 partai saja, tetapi dengan semua parpol, bahkan dengan ormas-ormas. Artinya pilkada ini kami mencoba untuk menjadikan bahwa pilkada ini tidak semata-mata dominasi peran parpol saja, tapi masyarakat juga mesti harus dilibatkan secara aktif. Nah itu artinya ruang komunikasi kami PKS tidak kami batasi dengan parpol saja, meskipun itu yang kunci, karena syarat minimal 9 kursi itu harus kami dapatkan terlebih dahulu. Jadi konsep ideal dalam konteks pilkada saya kira dalam perspektif PKS adalah mampu nggak pilkada itu menjadi pintu ya untuk memunculkan kader terbaik partai. Oke. Ya, itu dulu Mas. Kalau ya, menurut Pak Arjini tadi kan sudah komunikasi dengan Golkar sama PSI. Kita asumsikan berarti kan satu koalisi ini. Berarti masih tersisa PAN sama PKB. Dengan 7 kursi kan cuma butuh 1 partai aja. Yeah. Berarti PKS mungkin sudah menjalin komunikasi mungkin sama PAN atau PKB. Sudah, sama PDI juga sudah. Artinya saya tidak menutup peluang itu. Peluang masih sangat terbuka. Misalnya Mas, ada koalisi PKS PDIP, itu kan menarik juga. 27 pernah kursi. Terjadi tapi itu dulu. Kenapa? Pernah terjadi PKS PDI. PKS pernah koalisi sama PDI pada saat periode Pak Jokowi yang kedua. Dan tidak ada masalah. Bahkan saya ingat komen Pak Jokowi waktu itu, Pak Sugeng, di bawah adem. Kenapa Pak Jokowi? Karena yang cangkruan di buk-buk sama yang ke masjid itu sekarang ketemu bareng gitu. Jadi adem suasana di bawah gitu.
Nah, artinya pernah ada riwayat itu, pernah ada sejarah itu. Dan sangat mungkin itu terulang. Sehingga kami nggak bisa menutup diri untuk tidak berkomunikasi dengan PDIP. Dan itu sudah kami lakukan. Pun misalnya dengan PKB, kita sudah jalin. Ya, kita sudah jalin 2 kursi dari PKB itu akan menjadi penting ketika PKS misalnya maju sendiri atau maju bersama dengan PKB mengangkat kadernya misalnya untuk masuk dalam kontestasi pilkada. Pun menjadi tidak menutup kemungkinan misalnya PKS bisa berkoalisi dengan Mas Ardianto, Pak Taufik, Mas Soni, kan juga bagus. Ya, ada warna yang kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat. Kontestasi pilkada itu menarik nih, petanya dari periode ke periode ada perubahan, terutama periode ini 2024 ini memungkinkan ada peta menarik yang masyarakat nanti akan makin bisa menilai gitu. Nah, intinya PKS pada posisi tidak membatasi ruang komunikasi dan kita komunikasi dengan semua kalangan. Tapi hari ini memang kita belum menentukan apapun. Masih panjang waktunya, masih cukup untuk kemudian pemetaan dan kemudian melihat potensi-potensi yang memungkinkan untuk PKS nanti tampil sebagai pemenang pada pilkada. Kalau dari Golkar sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin komunikasi yang sudah dijalin dengan Gerindra dan PSI seperti apa, Pak? Nih, Golkar ini kan dari dulu sampai sekarang mainannya selalu cantik gitu ya. Kita itu yang kalau menarik memang ini kalau di pilkada besok ini November insya Allah ya, itu nanti cukup menarik. Jadi ada beberapa peluang koalisi ya. Yang paling utama sekarang yang kita gambarkan ini PDIP sendiri ya. PKS mungkin bersama PKB, Gerindra bersama PSI. Nah, Golkar sama PAN ini masih bisa diajak ke sana ke sini, masih bisa masuk ke sana ke sini kan itu. Masih bisa belok. Ya. Nah, kaitannya dengan komunikasi yang pernah dijalin oleh Gerindra, PSI dan kami dari Golkar, ini memang sejatinya kita lihat dari koalisi Indonesia Maju kan gitu lah. Kemungkinan itu akan bergabung kan gitu. Mungkin ada bergabung, tapi bukan berarti kemungkinan yang lain bergabung dengan yang lain itu tidak ada gitu. Tetapi untuk sementara ini kita lihat Indonesia Maju, PAN dan Golkar masuk ke sana. Nah itu. Nah ini kemungkinan akan tapi yang jelas poros utamanya ini adalah Gerindra dan PSI. Itu harus seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan Pak Sugeng tadi sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa PKS dengan PDIP itu juga sudah wacana-wacana sudah ada juga itu. Ya contoh ini ya, ini contoh misalnya ini di kalangan beberapa ini apa tuh Teguh Gofar gitu apa itu singkatannya apa itu? Tegar. Nah itu kan itu kan sudah ada ya lah. Nah ini harapan kita ke depan Golkar ingin bermain di sini dan ingin kadernya ikut di dalam kontestasi pilkada. Ya. Terus terang aja kami ingin Mbak Sekar ikut di dalam kontestasi itu. Koalisinya dengan mana dan sebagainya itu nanti masih dalam penjajakan semua. Ya. Kami ini baru bicaranya begitu ketemu kita bicarakan, begitu ketemu kita bicarakan. Nah ini. Nah untuk 1-2 hari ini di DPRD ini anggota legislatif maupun yang calon anggota legislatif yang akan dilantik ini bicaranya masalah bagaimana ke depan di DPRD kan itu. Jadi alkaf di DPRD ini diapakan? Kalau kemarin kan PDIP 30 kursi, mereka rapat di fraksi saja, kita sudah setuju. Karena memang sudah tidak bisa apa-apa. Belum rapat DPRD itu, baru rapat fraksi PDIP. Kita sudah setuju, karena memang tidak bisa buat apa-apa di 15. Nah ini, insya Allah ke depan ini kita sekarang lagi lobby, lagi membicarakan bagaimana pembagian alkaf ke depan. Bisa saja dikuasai PDIP seperti kemarin, bisa saja non-PDIP menguasai alkaf ini. Karena aturannya memungkinkan itu. Tetapi tentunya di dalam mekanisme yang ada itu biasanya musyawarah dan mufakat, biasanya seperti itu.
Itu yang perlu disampaikan, tapi yang jelas kaitannya dengan pilkada tadi masih ada beberapa kemungkinan koalisi yang terjadi dan Golkar ingin mengambil bagian di dalam koalisi itu. Dan kadernya akan ikut di dalam kontestasi ini. Saya kira itu, terima kasih. Mas Soni, PSI sendiri seperti apa melihat Pilkada Solo ke depan dan koalisi ini? Ya, terima kasih Mas. Kami dari PSI sendiri melihat gini, kami dari teman-teman PSI mungkin merasa senang karena gini, dengan kehadiran teman-teman di legislatif itu dari 25 kursi dari non PDIP, tentunya kan ini sebagai check and balance sehingga nanti dalam legislatif itu kita bisa kalau boleh dibilang kalau kemarin mendominasi satu partai sehingga suara teman-teman itu tidak begitu berpengaruh. Dengan adanya kursi ini mungkin kita berharap bahwa kita itu datang ke sini membawa aspirasi masyarakat, bukan aspirasi partai tentunya. Sehingga kita boleh dibilang seperti teman-teman Gerindra selalu membuat slogan itu bukan petugas partai, tapi petugas rakyat. Sehingga seperti Pak Ardianto ngomong tadi bahwa ketika reses itu semua aspirasi tidak ada gunanya ketika masuk di dalam tempat ini. Dan ini yang menurut kami sesuatu yang sehat ke depannya, sehingga bagaimanapun dengan 25 kursi bersama teman-teman di luar PDP itu akan memberi semangat buat teman-teman yang lainnya tentunya untuk bagaimana kita bisa membangun sama-sama di legislatif ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks pemilihan wali kota, tentunya kami PSI punya kriteria tertentu memang. Tentunya kami pastinya anak muda, yang punya spirit anak muda pastinya tentunya. Karena kami melihat bahwa Mas Wali itu sudah membangun fondasi itu yang sudah cukup bagus. Sehingga ada tantangan buat wali kota penerusnya itu yang mempunyai effort yang lebih, bukan hanya duduk tapi punya semangat, punya spirit, punya effort yang lebih, sehingga tantangannya sesuatu yang sudah dibangun harus bisa berjalan. Tentu pasti kita butuh anak-anak muda yang pertama punya jiwa entrepreneur juga pastinya. Entrepreneur dalam artian apa? Jangan sampai sesuatu yang dibangun itu akan membebankan anggaran. Tentunya harus punya ide kreatif bagaimana bisa sesuatu yang sudah dibangun itu bisa menciptakan pendapatan asli daerah sehingga menambah PAD kita. Dengan menambah PAD itu kan otomatis tidak mengurus kalau sampai nanti cost-nya kan tinggi akan memberatkan PAD juga tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga butuh pemimpin calon wali kota ke depan tuh yang punya konektivitas ke pusat tentunya. Karena kenapa? Karena kalau mengandalkan kota, saya pikir mungkin bapak-bapak ini mungkin lebih senior, lebih paham. Itu akan memberatkan PAD Solo karena kita tahu bahwa PAD Solo cukup kecil gitu. Sehingga kita butuh memang gandengan tangan bersama teman dari pusat juga sehingga bisa membangun Solo lebih bagus. Tentunya hal-hal itu yang menjadi pertimbangan kami. Siapapun nanti, tentunya kami dari partai PSI, kami selalu memberi yang terbaik. Pokoknya siapapun pemimpin, itu yang bisa punya hal-hal itu, yang terutama bisa melanjutkan program Mas Wali sampai hari ini. Karena kita butuh anak-anak muda itu yang punya spirit tentunya. Walaupun yang mungkin ada yang beberapa yang mungkin senior, tapi jiwanya tetap muda pastinya. Bukan ini, tapi jiwanya. Karena kita butuh yang, kalau boleh dibilang, yang speednya bisa larinya kenceng. Karena ini Mas Wali, misalkan lari 60, 70, ini harus bisa lebih minimal sama. Kalau larinya lambat, melempem gitu, otomatis ketinggalan juga akhirnya mubazir program-program yang sudah dibangun oleh Mas Wali sampai hari ini. Sehingga kita butuh kriteria itu, kriteria yang punya spirit, yang punya entrepreneur tinggi, terhadap bagaimana punya ide kreatif, bisa sesuatu yang sudah dibangun Mas Wali itu bisa menambah pendapatan daerah, bukan hanya mengeluarkan jadi cost yang besar nanti sehingga mengurus PAD kita. Itu aja dari saya, dari teman-teman PSI. Oke, kita runcingkan lagi untuk ke nama dari calon. Kan ini udah keluar nama-nama, ini ada 12-an. Dan yang paling santer ini kan Gusti Mangkunegoro 10. Kenapa paling santer? Karena Gusti Mangkunegoro ini kan dekat dengan Mas Gibran. Dan kemarin, bahkan minggu kemarin, hari Kamis atau Jumat itu, Mas Gibran itu bertemu dengan relawannya di Pracimatuin Mangkunegaran, makan siang, ada Gusti Mangkunegoro 10. Walaupun ini Mas Gibran membantah akan hanya makan siang saja, tapi ini kan menimbulkan asumsi di masyarakat adanya istilahnya kalau sekarang yang bukan itu cawe-cawe Mas Gibran di
Pilkada Solo, khususnya dukungan kepada Gusti Mangkunegoro 10. Nah, cawe-cawe atau kingmaker istilahnya ya, ini melihatnya seperti apa? Pertama, tentang munculnya nama Gusti Mangkunegoro yang santer, terlepas dari nama Pak Sugeng juga muncul, nama Mbak Sekar juga muncul, nama Mas Yogo juga muncul dari PSI, nama Pak Ardi juga muncul. Tapi ini yang paling santer ini Gusti Mangkunegoro. Nah ini gimana ini Pak? Gusti Mangkunegoro dan cawe-cawe dari Mas Gibran ini menurut jenengan seperti apa? Kita balik dari Mas Sony. Ya, terima kasih Mas Dawam. Kalau kami dari Partai PSI memang ketika Mas Gibran ikut cawe-cawe, menurut saya itu sesuatu yang keputusan yang tepat menurut saya. Kenapa? Karena beliau itu memang sampai hari ini kan tidak ada undang-undang yang melarang bahwa wali kota harus cawe-cawe, itu tidak boleh. Termasuk presiden kemarin ikut cawe-cawe juga, capres juga ikut. Dan saya pikir kenapa beliau harus cawe-cawe, karena beliau itu ingin program yang beliau sudah bangun saat ini, 17 program prioritas di kota Solo itu bisa berjalan. Sehingga keputusan Mas Gibran untuk cawe-cawe ini mungkin mereka melihat butuh seorang pemimpin yang visioner, yang bisa melanjutkan program beliau. Dan saya pikir yang selama ini di-endorse oleh Mas Gibran sebagai Mas Wali sekarang itu yaitu Mas Gusti Bre lah istilahnya. Gusti Bre itu menurut saya yang di-endorse sampai hari ini oleh Mas Gibran, karena beliau mungkin melihat figur dari seorang penerus itu ada di beliau, menurut saya gitu, menurut saya. Dan itu yang saya melihat bahwa memang Mas Wali itu butuh seorang pemimpin ke depan itu yang bisa melanjutkan. Ini yang melanjutkan ya, bukan merubah tapi melanjutkan, karena butuh program itu berlanjut sehingga nanti diharapkan pemimpin yang ke depan yang bisa melanjutkan program Mas Wali itu adalah beliau. Dan pemimpin yang visioner itu yang dibutuhkan sampai hari ini yang dari kami gitu. Dan memang Mas Bre itu salah satu kandidat dari Partai PSI memang, tapi bukan salah satu dari beberapa, sehingga yang kami melihat siapapun nanti yang kami ingin itu pemimpin yang bisa melanjutkan program Mas Gibran itu aja dari kami PSI. Terima kasih. Pernah diajak mungkin bicara oleh Mas Gibran mungkin mengenai pilkada spesifik ke Mas Gusti Mangku? Saya pikir semua partai juga belum sampai hari ini, karena memang kita masih menunggu keputusan ya Pak ya. Keputusan karena memang itu masih kemarin kuota aja baru selesai di hari Minggu kemarin, sehingga nunggu keputusan KPU tanggal 20. Mungkin setelah itu mungkin teman-teman dari beberapa partai itu mungkin baru mulai ngegas lah istilahnya ke depan gitu. Kalau PSI dengan Gusti Mangku sudah ada komunikasi? Belum sampai hari, saya pikir Gusti Bre juga belum ada komunikasi ke beberapa partai juga, dan mungkin menunggu. Kalau dengar informasi kemarin salah satu relawan juga yang ketemu sama kami juga, itu memang habis ketemu di hari Jumat itu sama Gusti Bre juga bersama Mas Gibran dan teman-teman relawan juga. Nah itu kan sinyal yang cukup kuat ya. Kuat dukungan Mas Wali ke Gusti Mangku ini. Ya betul. Semua organ relawan dia bawa ke Racimatwi. Ya. Dan ada statement kemarin saya membaca media itu ada statement dari Mas Wali juga, relawan dipersilakan untuk ngajak Gusti Bre untuk belusuan, saya pikir. Nah, belusuan dalam artian ya memang tanda kutip ini yang di-endorse sama Mas Wali sampai hari ini. Tapi dalam artian kita bisa menyikapi masing-masing partai lah, sehingga ya sebenarnya mungkin Mas Wali ngomong belum menetapkan, tapi kalau dari melihat dari tanda kutip itu pergerakan beliau, endorse-nya dari beliau, saya melihat itu sinyal kuat ada di beliau gitu. Kalau kami melihat dari Partai PSI gitu. Untuk Pak Taufik sendiri melihat Gusti Bre muncul yang paling santer dan sering diberi panggung oleh Mas Wali di acara-acara Pemkot, jadi inspektur upacara, sering bekerja sama acara event. Nah ini dan menilai jikalau Mas Wali cawe-cawe dinilai cawe-cawe ini gimana penilaiannya Mas? Memang pemerintahan saat sekarang ini di bawah pimpinannya Mas Wali ini ya agak unik ya. Tiba-tiba nunjuk Gusti Bre untuk jadi inspektur upacara dan sebagainya. Ini unik dalam arti ini hal yang baru gitu, hal yang baru. Dan ini memang tidak salah, siapapun boleh gitu ya. Ini saya melihat
apakah Mas Wali akan ingin menonjolkan Gusti Mangku ini untuk menjadi wali kota atau tidak? Ya, ini saya belum lihat ke sana, Cuma ini yang saya lihat bahwa Mas Wali dengan Gusti Mangku ini cuma ingin lebih dekat di dalam memahami kota Surakarta ini seperti apa, kota Solo ini seperti apa kan gitu ya. Nah ini keraton diperbaiki, keraton di ini dan sebagainya dibiayai, Keraton Mangkunegaran sekarang sudah cukup bagus. Ini inisiatif ya juga ya dari Mas Wali, saya lihat itu. Jadi ada seperti itu. Nah, kaitannya dengan wali kota, cawe-cawe dan sebagainya ini, kalau saya tidak dikatakan ini cawe-cawe lah. Ya wajar saja kalau Pak Wali itu punya kedekatan yang lebih intens dengan Mas Gusti Mangku gitu. Saya kira itu sudah anu aja. Karena bagaimanapun Mas Wali ini ingin melihat bahwa Mangkunegaran ke depan itu lebih baik di Kota Surakarta. Selama ini kan tidak ada perannya. Ya, Mangkunegaran selama ini tidak ada. Ya, kecuali pada saat kepemimpinan Mas Wali ini, Mas Gibran, dan kebetulan Mas Gusti Bre ini sama-sama muda. Nah, gitu loh ya. Jadi ini kayaknya cuma ada satu kecocokan aja. Gitu. Ya. Kalau bahasa cawe-cawe, saya tidak setuju dengan istilah cawe-cawe itu. Kalau memang ini memperkenalkan Gusti Bre-nya di masyarakat, dan mudah-mudahan Gusti Bre-nya berkenan untuk dijadikan calon wali kota, mungkin saya kira tidak ada masalah itu kan itu ya. Itu. Tetapi bukan berarti cawe-cawe lah. Gitu ya. Cawe-cawe itu kok kayaknya sepertinya tugas utamanya wali kota ini malah disingkirkan untuk ikut mendorong ini terus ya gitu. Nah ini padahal ini enggak. Sebenarnya ini cuma lebih pada memperkenalkan sosoknya Gusti Bre dan sosoknya Gusti Bre sebagai Raja Mangkunegaran. Itu cuma itu aja yang saya lihat itu. Jadi anunya seperti itu, dan kalau misalnya akhirnya Gusti Bre akan menerima pinangan, ya, yang pinangan kan partai politik nanti kan gitu. Jadi partai politik yang akan datang ke sana, bukan berdasarkan Pak Wali kan itu lah. Jadi nanti Gerindra dan PSI mungkin misalnya yang akan datang ke sana, atau PKS, Golkar dan sebagainya bisa saja untuk hadir ke sana. Nah, sekarang Pak Wali cuma memperkenalkan. Nah, ini sekarang ditangkap nggak oleh partai politik? Kan gitu dia itu. Ditangkap nggak oleh partai politik, dan masyarakat seperti apa? Jadi saya berharap Gusti Bre juga ini kalau misalnya benar-benar siap, ya saya berharap sesegera mungkin Gusti Bre itu menyampaikan apa ya? Ya sekedar tanda sinyal lah gitu ya, untuk menjadi siap menjadi calon wali kota. Saya kira itu. Untuk PKS sendiri, melihat Mas Gibran ya sekarang mungkin kan sudah tidak bersama dengan PDI, dan melihat Gusti Mangku yang istilahnya tadi kan Mas Sony ini kan Mas Gibran terlihat mengendorse. Nah, otomatis ini nanti jika benar Gusti Mangku ini maju kan tidak mungkin lewat PDI. Kecil kemungkinan pasti di luar PDI. Nah ini PKS ini melihatnya seperti apa dengan secara asumsi yang sudah berkembang Mas Gibran ada di balik Gusti Mangku, apakah PKS ini masih tetap ingin mengusung sendiri atau bagaimana? Pertama gini Mas, di Jawa itu ada istilah namanya empan papan. Dan ini saya kasih masukan buat Mas Wali. Jadi dia sering abai terhadap empan papan itu. Misalnya saat ini beliau ini masih punya PR sangat banyak sebagai wali kota, ya kan? Tapi di tengah menumpuknya, berjibunnya PR-PR itu, beliau sudah pagi-pagi berbicara tentang cawe-cawe. Ya.
Itu namanya tidak empan papan. Meskipun sebagai politisi sah saja, ya. Tapi itu sebenarnya bisa dilakukan cawe-cawe itu dengan tanpa harus show-off, tanpa harus vulgar. Itu sah, boleh. Nah, jadi empan papan itu yang pertama. Yang kedua, ngono yo ngono ning ojo ngono. Itu konsep Jawa, Solo banget ya. Jadi di sini kadang Mas Wali abai. Ya, jadi monggo saja Mas Wali endorse siapapun, silahkan saja. Tapi saya lebih menyoroti bahwa di sini di konteks Solo, Mas Wali masih punya PR. Kita masih dihadapkan pada stunting yang jumlahnya cukup banyak di Solo dan kecenderungannya bukan makin menurun Mas, tapi makin meningkat, ya kan? Kita masih berhadapan dengan PR dunia pendidikan dasar kita. Regrouping sekolah-sekolah SD itu pertanda bahwa pengelolaan pendidikan di Solo ini ada masalah. Ya, kenapa regrouping? Karena muridnya sedikit. Kenapa muridnya sedikit? Ada pertanyaan besar di situ. Dan ini tidak bisa dijawab oleh Mas Wali. PR bagaimana menggeliatkan UMKM di Solo misalnya juga masih terlalu banyak masyarakat kita yang pada posisi daya belinya sangat rendah hari ini. Jadi saya kira lebih positif Mas Wali berbicara tentang itu, menyelesaikan problem-problem itu sampai masa nanti berakhir. Ya. Sembari misalnya kalau Mas Wali mau bermain politik dalam konteks Pilkada Solo, mainkan saja secara silent, Mas. Beliau punya jejaring, beliau punya kaki tangan dan segala macam, pakailah itu. Tapi fungsi kedudukan sebagai wali kota itu jauh lebih penting untuk diselesaikan dengan PR-PR yang masih sangat banyak saya kira. Nah, jadi saya lebih menyoroti, saya DPRD, beliau wali kota, saya memberikan masukan dan kritik saya. Itu Mas. Oke. Melihat masyarakat ini cawe-cawe ini kan pertama kali tenar, maksudnya di perpolitikan kita itu kan ketika Pak Jokowi. Iya. Dan ini persis sama seperti itu. Dulu kan Pak Jokowi menyatakan cawe-cawe dan diidentikan dengan Pak Prabowo. Yeah. Dan banyak hujatan itu, tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh Tapi faktanya di Solo pun Prabowo menang, yang biasanya Solo itu tidak akrab dengan Pak Prabowo. Nah, ini berulang kembali seperti Pak Sugeng tadi, Mas Wali jangan cawe-cawe dan sebagainya. Nah, ini tapi di masyarakat itu kan seringkali buktinya Pak Prabowo itu saja. Solo dia menang. Nah, ini seperti apa Pak melihatnya ini? Ya, jadi bukan berarti ketika kemudian ada dampak elektoral ya dalam konteks keterpilihan seseorang. Kemudian menegasikan tentang prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Menegasikan tentang prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang sehat. Kan enggak juga. Bahwa Pak Jokowi ketika menjadi presiden, mestinya presiden, kepala negara. Bukan sebagai politisi yang kemudian mengendorse dan cawe-cawe urusan siapa penerusnya. Kan begitu. Karena dengan begitu berarti ada sekian banyak alat-alat negara yang kemudian menjadi tidak independen lagi. Alat-alat negara yang menjadi berpihak kepada calon tertentu. Dan itu terjadi pada pemilu kali ini. Saya kira dalam konteks kota sama persis. Cawe-cawe yang sampaikan oleh Mas Wali itu akan rentan memunculkan sebuah tata kelola pemerintahan yang menjadi bermasalah di situ. Ya, kemudian memunculkan dampak semakin tersingkirnya agenda utama beliau sebagai seorang wali kota, karena lebih fokus kepada agenda-agenda politik. Jadi saya tetap berpendapat bahwa cawe-cawe boleh, nggak ada masalah, tapi ada caranya dong. Empan papan itu tadi, ya kan? Ngono yo ngono ning aja ngono, gitu maksud saya. Nah, PR yang di depan mata sebagai wali kota itu yang jauh lebih utama diselesaikan, sehingga kita tidak dihadapkan seperti 2024 ini APBD kita kan bermasalah ini Mas. Baru 2 bulan jalan sudah mau refokusi. Siapa wali kotanya? Mas Wali, ya kan? Jadi ini PR real yang harus diselesaikan. Di tengah itu Mas Wali mau bicara pilkada, silahkan, tapi ada caranya. Saya kira pesan saya itu Mas. Untuk Pak Ardi, kita ini kan bicara istilahnya tadi Mas Wali dengan Gus Dibri ini kan bukan tanpa alasan.
memang ada pertemuan dengan relawan juga. Terus organ relawan Mas Wali dipertemukan dengan Gus Tibre. Ini kan membuat ini jadi pembahasan. Nah, melihat dari komentar beberapa kolega Pak Ardi ini, untuk Pak Ardi seperti apa? Melihat Gus Tibre dan Mas Gibran. Yeah. Kalau kami dari Gerindra, ini menarik Mas. Ini menarik apa yang menjadi bahasanya di media, di dunia politik, cawe-cawenya Mas Gibran selaku wali kota. Seorang wali kota yang sekarang ini mengemban amanah di kota Solo, punya kepentingan. Karena agenda itu ketika beliau ingin cawe-cawe itu, sekali lagi, itu ada tujuan yang besar untuk ke depan 5 tahun ke depan. Di mana memang agenda-agenda ini harus disiapkan dari sekarang. Cawe-cawe itu tujuannya sekali lagi menyiapkan betul-betul nanti siapa yang akan meneruskan beliau. Langkah-langkah beliau seperti apa nantinya. Jangan sampai nanti yang terpilih ini tidak bisa melanjutkan agendanya beliau. Akan putus di tengah jalan. Ini kan sayang sekali. Sesuatu yang sudah kita bangun bersama dengan Mas Wali yang sudah sedemikian hebatnya pembangunan di kota Solo, yang dimana dulu dilirik aja tidak kota Solo, karena dulu terkenal dengan yang kota Solo dengan slogannya Solo Berseri, tapi sebelum Mas Wali ini kan sempat di mana-mana kumuh, terjadi PKL yang semrawut, kebun binatang yang semrawut dan sebagainya. Tapi semakan sudah tertata dengan sedemikian indah, sudah bisa dinikmati oleh masyarakat kota Solo. Namun semuanya itu pasti kurang sempurna. Pasti kurang sempurna. Nah, inilah penyempurnaan ini kan yang diinginkan oleh Mas Wali, ikut cawe-cawe. Ke depan nanti bagaimana 5 tahun ke depan tujuannya Mas Wali untuk bisa melanjutkan apa menjadi keinginan beliau. Contoh, saat ini Mas Wali memang sedikit mengangkat nama Gus Tibre. Gus Tibre ini tidak diangkat mudah, dikenal di kota Solo bahwa beliau seorang raja Mangkunegaran. Tapi dengan beliau ini chemistry-nya ada antara wali kota dengan raja Mangkunegaran. Dan seorang Gus Tibre ini, mohon maaf, sekali lagi dia seorang raja yang lembah mana, andap asor. Kita melihat diri saya sebagai rakyat kota Solo, melihat beliau seperti itu. Dia orang yang pintar. Dia seorang pengacara, lulusan UI juga. Dan ini ada semua karakter seorang pemimpin di Gus Tibre. Kalau itu nanti kedepannya didorong oleh Mas Wali. Salah satu seperti itu. Kenapa ada cawe-cawe Mas Wali dengan Gus Tibre. Dan ini luar biasa, dinamika kalau memang seperti yang diinginkan Mas Wali ini memang betul-betul bagi saya, Gerindra, ini menarik. Menariknya apa? Satu sisi seorang raja ini didorong untuk semakin membuat bagus. Kalau kota Solo semakin bagus, otomatis Mangkunegaranya juga semakin bagus. Kita tidak punya pabrik kecil, kita tidak punya sawah kecil, sawahnya juga. Tapi kita punya hanya wisata aja, hanya 2 kerajaan, Raja Kasunanan dan Raja Mangkunegaran. Nah, ini kan kalau di PAD kita semakin kecil kalau ini tidak dirawat dengan bagus. Dirawat dengan bagus dengan dimunculkan Gus Tibre ini menjadi rencananya, mungkin melihatnya teman-teman media, teman-teman orang-orang politik kita ada yang melihat mata sisi bahwa ini di-endorse oleh Mas Wali. Ya sah-sah saja, tidak apa-apa. Kalau saya mendorong itu tidak apa-apa, karena itu kan sekali lagi kan keinginan Mas Wali untuk 5 tahun ke depan ingin menjagokan seandainya itu memang yang diharapkan Mas Wali Gus Tibre. Atau jangan untuk partai, termasuk kami tokoh-tokoh partai, kita tidak boleh kecil hati. Mungkin nanti kita punya kader sendiri yang memang mampu ditonjolkan, dia mampu untuk membuat masa depan kota Solo ini semakin bagus. Kenapa enggak kita tunjukkan juga ke depan? Biar nanti juga disitulah nanti teman-teman semuanya akan bisa menilai. Oh, contohnya dari Partai Gerindra mungkin nanti ada.
mungkin bisa menjadi nanti wakilnya atau bagaimana, atau mungkin dari Mbak Sekar atau dari PSI atau dari PKS, ini masih warnanya masih panjang sekali. Itu kan baru masih semacam cawe-cawe Mas Wali. Tapi kan sekali lagi Mas Wali ini kan cawe-cawe, tapi kan sekali lagi kan semua kan yang punya kan tetap partai politik, Mas. Jadi kita masih punya semangat yang bersama, semangat ingin membangun Kota Solo yang lebih baik. Seperti itu, Mas. Ini dari pembahasan terakhir ini kan terlihat dari 3 partai ini kompak, sah-sah, cuma PKS saja yang ini sebetulnya sudah menjadi gambaran ke depan ini seperti apa koalisi ini nanti. Nah, Belum. PKS ini mungkin masih menurut saya mungkin masih oke, Gus Dibre wakil mungkin. PKS mungkin ingin jadi AD1 mungkin gimana? Iya dong, jadi begini Mas, prinsipnya PKS memandang proses elektoral ya, baik pileg maupun pilkada adalah ruang untuk memunculkan kader terbaik. Ya, kenapa kader terbaik? Yang paling paham ideologi partai ya kader. Dia bisa mengaktualisasikan apa yang ada di dalam kepala seorang kader PKS itu dalam ruang aktualisasi politik. Maka pada saat pileg kami berusaha memasukkan sebanyak mungkin, meskipun kali ini baru 7 ya. Tapi alhamdulillah sudah ada perkembangan. Pilkada juga sama ya. Kami tentu menginginkan ada kader kami, kader terbaik kami yang nanti bisa muncul. Ada 1, ada 2, tergantung hasil komunikasinya kayak apa kan. Nah, maka sekarang sesungguhnya ruangnya adalah ruang komunikasi Mas, hari ini ya. Artinya dalam waktu dekat ini kita belum bicara sosok. Kalau PKS sosok banyak kader yang bisa gitu. Yang paling dari PKS siapa mungkin? Belum Mas, kita belum bicara siapa ya. Tapi kita akan lihat petanya kayak apa, mana yang partai yang seide, sevisi, sefrekuensi dengan PKS, lalu klik, lalu jadi kapal, lalu berbicara siapa. Dan PKS Jibun yang siap itu untuk maju gitu. Jadi saya lebih menekankan pada saat ini bukan siapanya, tapi kesamaan visi partai pengusungnya ini lebih penting ya. Bagi kami PKS, kami berkepentingan bisa menerjemahkan apa yang ada di dalam kepala kami dalam realitas kebijakan di Solo, dan itu ruangnya di samping DPRD adalah di eksekutif, dalam hal ini wali kota atau wakil wali kota itu dulu. Nah, komunikasi kami saat ini adalah mengkomunikasikan itu. Bisa nggak menerima pemahaman kami PKS, bisa nggak paham dan sefrekuensi, lalu ayo fight dalam pilkada dengan siapapun, termasuk dengan Pak Taufik, Mas Ahdianto, Mas Sony, dengan PDIP, dengan siapapun. Jadi tidak ada batasan. Nah, ini ada menarik lagi satu lagi nih. Ini sinyal menurut saya juga kuat juga bagaimana Mas Wali serius untuk pilkada Solo ini. Di Sunan terakhir kemarin ya. Di Sunan ini Mas Wali itu menekankan kepada relawan terbesarnya. Relawan terbesarnya bukan relawan Pak Jokowi ini. Relawan terbesarnya yaitu Bolone Mase. Ini kita ini belum selesai. Kita ini masih ada pilkada di depan. Sekarang kita kuatkan, kita jadikan wilayah yang biasanya bukan punya kita menjadi basis. Nah, ini salah satunya pasti pilkada Solo ini. Nah, ini gimana? Menurut Mas Sony ini, Mas Wali dengan relawannya ini kan dipastikan akan lawan dengan PDIP atau mungkin kalau 3 poros berarti ya PKS, PDIP, dan Mas Gibran misalnya. Ya, terima kasih Mas. Saya pikir memang kalau saya melihat ini mungkin ke depan ada bisa 3 poros ya, 3 poros ke depan, sehingga memang ini pertarungan 2024 ini cukup ketat saya pikir itu. Terlepas dari mungkin Mas Gibran itu bagian dari mungkin dukungan dari teman-teman relawan untuk salah satu kandidat beliau untuk meneruskan. Tapi terlepas dari itu memang semua partai kan pasti pinginnya yang maju lewat kader masing-masing pastinya. Tapi kalau kami dari partai PSI melihat ini, kita berpikir bahwa bukan partai, tapi kita berpikir global, secara global kota Solo.
Sehingga ketika kader kami belum ada yang layak dan belum mampu, kenapa kami tidak harus mengambil dari luar? Dan saya pikir itu bukan sesuatu yang mustahil kalau ketika kami menggandeng orang yang besar buat kader kami sendiri, karena kami melihat Kota Solo itu butuh pemimpin yang benar-benar berpikir secara universal, berpikir untuk Solo itu kedepannya gimana, yang visioner pokoknya. Dan saya pikir gini, yang saya lihat memang Mas Gibran selama ini itu sebenarnya mungkin beliau itu merasa kayak dibilang Pak Ardianto, chemistry-nya ketika dekat sama Mas Bre itu, Gusti Bre itu mungkin merasa lebih dekat. Contoh gini, saya dekat sama Pak Taufik, mungkin saya chemistry saya akan lebih dekat sama Mas Dawam karena mungkin seumuran. Yeah. Nah, karena itu beliau yang kami melihat tuh mungkin Mas Gibran merasa karena umur antara Gusti Bre dan beliau tuh cukup sama dekat gitu, sehingga mungkin ada chemistry yang kami melihat itu. Terlepas mungkin masyarakat menerjemahkan bahwa itu adalah cawe-cawe, ya monggo, itu dari persepsi masing-masing. Tapi saya melihat ketika Mas Gibran ngajak makan, apa salahnya ketika saya ngajak Mas Dawam juga makan? Apakah itu persepsi masing-masing orang? Nah, itu berbeda. Tapi tentunya gini, cawe-cawe itu saya pikir tidak dilarang. Karena yang dilihat Mas Gibran itu adalah bagaimana saya sudah meletakkan fondasi ini, harus ada pemimpin ke depan yang bisa melanjutkan apa yang sudah saya letakkan fondasi hari ini. Sehingga jangan sampai program yang sudah 17 program prioritas utama Kota Solo kemarin itu terbengkalai ke depannya. Sehingga itu akan menjadi mengurus PAD, terus satunya itu jadi boleh dibilang nanti jadi bangunan yang terbengkalai akhirnya. Sehingga kita kan butuh bagaimana Solo itu sudah dibangun fondasi sehingga mendatangkan wisatawan masuk sehingga menambah PAD kita sendirinya gitu Kota Solo. Sehingga itu yang mungkin Mas Gibran melihat butuh seorang pemimpin yang visioner, yang butuh yang untuk melanjutkan. Sehingga memang dalam kapasitas sekarang ini memang Mas Gibran belum Gusti Bre juga belum melakukan pendekatan sama partai juga karena kita melihat bahwa ini belum tepat waktunya mungkin, dan Mas Gusti Bre juga sampai hari ini kayaknya statement juga belum mengeluarkan statement bahwa beliau akan maju. Tapi dari itu Mas Gibran mulai mengumpulkan kemarin waktu relawan itu di Sunan itu, memang ada sinyal bahwa ayo relawan juga ikut membantu, sehingga apa yang menjadi sinyal dari Mas Gibran itu ke depannya itu bahwa yang saya kasih tanda itu, yang saya endorse itu mungkin itu yang akan didukung nantinya. Nah, saya pikir itu. Dan kami memang teman-teman partai juga belum diajak untuk berbicara. Saya pikir masih cukup panjang lah untuk membicarakan. Tapi memang yang kami melihat adalah satu, kami butuh pemimpin yang muda nanti ke depannya, yang punya visioner juga, yang punya entrepreneur yang bagus untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru di Kota Solo, sehingga Kota Solo itu bisa lebih ke depannya bisa lebih maju lagi. Itu aja dari kami. Saya tambahkan sedikit. Jadi kaitannya dengan ini, kita tuh cocok, siapa saja sih cocok lah ya. Yang penting visinya ke depan itu untuk Kota Surakarta, ya, bukan untuk kelompok, bukan untuk partai tertentu. Jadi wali kota itu bukan wali kotanya partai, tapi wali kotanya Kota Surakarta, kan itu. Ya, seperti itu. Itu penting. Nah, Gusti Bre atau siapapun, saya sangat berharap ini supaya kesempatan ini bulan berapa ini? Bulan 2 Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, cuma tinggal berapa bulan sampai November pemilihan. Saya sangat berharap partai-partai politik ini sudah memperkenalkan calonnya. Jadi supaya masyarakat itu lebih lebih lama melihat sebenarnya sejauh mana calon ini kan begitu. Jadi sudah diperkenalkan, dan itu tadi saya sudah sampaikan tadi, Mas Soni juga sudah sampaikan, Gusti Bre sampai sekarang belum pernah menyatakan kesanggupan. Nah, saya berharap Gusti Bre ini ya secepatnya dilamar oleh partai politik, sudah itu Gusti Bre menyatakan kesediaan. Nah, ini penting untuk masyarakat mempersiapkan diri ini sebenarnya seperti apa kan itu. Masalah calon pendamping dan sebagainya itu nanti, ya itu partai politik masih banyak ya. Harapan saya sih pendampingnya dari Golkar kan itu. Ini seperti itu. Ya Mbak Sekar itu kan. Jadi biar dipimpin oleh sama-sama muda gitu kan. Sama muda seperti apa. Gitu. Kalau kemarin kan sudah dicoba muda senior gitu lah. Nah, sekarang coba sama-sama muda seperti apa gitu. Kalau sudah senior sudah pernah gitu. Pak Rudi, Pak Purnomo sudah sama-sama senior, sudah di muda senior, sudah itu nanti ini mudah-mudahan ini kesempatan yang baik.
Saya cuma itu pesan saya berharap siapapun calon yang diusulkan oleh partai politik itu kalau bisa ya sesegera mungkin mendeklarasikan diri supaya masyarakat lebih cepat mengerti, memahami sosok dari calon pemimpin kita ke depan. Itu, terima kasih. Gitu. Ya. Kalau saya melihat kenapa tokoh-tokoh yang disiapkan untuk maju pilkada ini belum menyampaikan, karena kan melihat dinamisnya politik ini, kan baru saja selesai penghitungan di KPU kemarin di Sunan. Mungkin kalau langsung beliau menyatakan diri atau kita mau melamar, nanti yo ojo ke susu. Bahasanya kan gitu, nanti kita dibalik malah nanti. Kita justru melihat tokoh-tokoh ini biar cek ombak dulu lah. Biar muncul. Nah, biar muncul dulu, cek ombak dulu. Laku enggak ini? Tokoh-tokoh yang akan kita dukung ini. Nah, kalau nanti sudah kita nanti ternyata kita akan melawan dengan sebelah, ternyata ini enggak laku, berdarah-darah ya percuma. Nah, ini butuh sesuatu yang namanya cek ombak, Mas. Biarkan dulu ini kita lempar dulu ke masyarakat. Ini Gus Libre, oh ini ada Mbak Sekar, oh ini ada Ardianto mamanya gitu. Itu biarkan masyarakat ini yang menilai dulu. Biarkan ini bergulir. Yeah. Ini atau ketua DPRD ini biarkan bergulir dulu. Ini biarkan bergulir dulu. Ini sambil menunggu momentum kapan ini mulai, karena ini baru saja, Mas. Baru kemarin hari Senin kemarin, hari Minggu kemarin dari Hotel Sunan. Nah, istilahnya kalau nanti ini cek ombaknya ini memang bisa salah satu dari sekian tokoh di Kota Solo ini ada yang bisa terima. Nah, saya pun kalau saya sekali lagi mau yang muda maupun yang tua, selama itu memang visinya itu kedepannya bagus, kedepannya itu bisa betul-betul diterima oleh semua kalangan tokoh politik, bisa diterima oleh masyarakat akar rumput untuk betul-betul, oh ini kita dukung bersama, ayo kita teman partai. Terutama saya melihatnya pasti ke PSI. Nah, karena beliau senyum-senyum, kan beliau ke PSI saya, ini terutama. Kan kita kan sudah 5-5, berarti kita hanya butuh tinggal ngusung aja. Nah ini kan sudah 10 untuk mengusung. Nah ini betul-betul harus kita samakan frekuensinya, termasuk dengan yang kemarin titipan satu kata kemarin bolon dari Mas Gibran itu, bolonnya Mas, ini belum selesai, ini masih panjang, perjalanannya masih panjang untuk mensukseskan siapa nanti calonnya wali kota di Kota Solo. Karena kita tahu, kita merasakan sendiri juga bagaimana relawan ini bergeraknya sangat luar biasa, bahkan melebihi seluruh partai. Kita sangat-sangat terkejut juga dengan relawan-relawan yang ada di Kota Solo ini. Kita angkat topi dengan mereka semua. Tapi sekali lagi, saya berharap betul bahwa nanti kita tidak membatasi ruang bagi yang muda maupun yang tua. Selama itu memang bisa diterima, sekali lagi saya pertegas, bisa diterima oleh kalangan politik, oleh tokoh masyarakat, oleh akar rumput paling terbawah pun, saya pasti kita dukung. Ini yang terpenting, karena akan memajukan 5 tahun ke depan. Penting sekali ini 5 tahun ke depan untuk Indonesia, untuk Kota Solo yang sekarang ini, Kota Solo ini sudah punya warna, namanya apa? Solo ini terasa paling nyaman, kota paling ternyaman di Indonesia. Ini sudah cukup bangga, saya ini sebagai wong Solo ini bangga dengan adanya seperti itu. Karena di luar sana ada yang namanya klitih, ada yang ini, Solo ini aman, ini sejahtera, kecil kotanya, tapi ada apa sudah ada semuanya, baik itu mall, baik itu makan jajan malam dan sebagainya. Ini kita rawat, betul-betul kita rawat, kita jaga, kita lestarikan dengan tokoh yang akan kita dukung. Itu Mas, terima kasih. Ini terakhir sekalian closing Pak. Terakhir sekalian closing. Ini saya umpamakan saja ini. Saya umpamakan saja dengan peta sekarang. Kita taruh Mas Gibran dengan Golkar, PSI,
Gerindra mengusung Gusti Bre, melawan PDI dan PKS, 3 poros seperti itu. Kalau kami Ya. dari awal saya menginginkan 2 poros. Kalau 2 poros itu kemungkinan besar kita bisa memenangkan. Itu pasti kemungkinan besar bisa memenangkan dengan komposisi partai politik yang gemuk, koalisinya gemuk. Di situ kekuatan kan akan kelihatan sekali. Kota Solo kecil dengan kekuatan partai yang gemuk ini kemungkinan besar akan memenangkan untuk siapa yang akan kita dukung. Itu keinginan saya. Tapi kan sekali lagi ini kan namanya politik, Mas. Politik kan sekian menit bisa berubah. Seandainya pun terjadi 3 poros, ya enggak apa-apa, tetap kita harus tetap yakin. Menang 3 poros tetap yakin. Oh yakin, kalau Gerindra itu optimis. Gerindra itu harus optimis. Siapapun lawannya tabrak harus berani siap. Nah, Nanti gitu. diajak ngopi terus Pak Sugeng. Oh Pak Sugeng saya ajak ngopi terus. Ini makanya ada PDKT terus harus ini. Tanya kan pernah bersama melawan PDIP ya dulu waktu Pak Anung itu nggak? Siap. Pak Anung sama Pak Fajri. Pak Pak Fajri, siap. Itu lumayan ya. Berapa Pak suaranya? Kurang dua? dikit, Mas. Kurang sedikit itu. 49 sama 52. Padahal itu lawannya Pak Rudi itu. Iya. Itu tokoh paling senior PDIP. Nah ini Pak Sugeng gimana Pak? Dengan tadi Pak. Ya, saya begini Mas, kita nggak mau berandai-andai lah ya. Karena begini, PKS punya mekanisme. Baru nanti sore mau rapat. Jadi kita harus ada mekanisme namanya rapat pengurus. Lalu di rapat itu kita baru bicara ya, konstelasi sekarang ini kita mau sikapi kayak apa. Jadi belum ada sikap resmi partai karena rapat saja belum, baru mau nanti sore rapat perdana ya kan. Nanti tentu akan diikuti dengan rapat-rapat selanjutnya dan nanti akan ada statement resmi partai ya. Jadi saya nggak mau gigi mongso sekarang sudah bicara siapa itu belum Mas. Karena memang tahapnya mekanismenya belum sampai sana gitu. Tapi secara prinsip begini, secara prinsip PKS ingin sampaikan bahwa PKS hari ini memegang 14,52% suara di Kota Surakarta. Itu ya alhamdulillah tidak sedikit. Nah, artinya dengan modal itu PKS bisa kemudian ikut andil di dalam pembangunan Kota Solo. Dan agar maksimal kayak apa? Maka PKS harus bisa memastikan kadernya tampil sebagai apa? Baik AD1 maupun AD2. Kan begitu. Sehingga dari sanalah nanti memungkinkan penerjemahan ideologi partai itu bisa tershare secara baik di tengah publik, di tengah masyarakat. Ya, sesuai dengan pembacaan situasi kondisi yang ada di Kota Solo. Nah, jadi biarkan kami rapat dulu Mas. Kami nggak mau berandai-andai, ya kan? Karena segala sesuatu bisa terjadi. Karena politik itu seni tentang segala mungkin, segala bisa mungkin di politik itu, ya kan? Yang mungkin orang pandang nggak mungkin, jadi mungkin di politik. Jadi saya tidak mau menutup kemungkinan-kemungkinan itu dan saya akan bicarakan sama teman-teman dan nanti sore baru rapat perdana. Oke, siap. Pak Taufik, closingnya. Saya meminjam istilahnya Pak Bambang Pacul. Pak Bambang Pacul itu bahasanya kita ini adalah Korea ini. Ini cuma Korea gitu. Masih ada. Ya memang kita pasti masih punya DPP, masih punya tingkat provinsi gitu ya. Nah itu pasti akan didengarkan apa yang menjadi perintah atau usulan atau arahan dari atas. Tetapi bukan berarti kita akan menerima begitu aja. Biasanya kita dari bawah ini kan selalu rapat dulu seperti ya katakan Mas Sugeng tadi, kita sudah tuh hasilnya akan kita sampaikan ke atas. Nah nanti dari atas itu seperti apa kan itu. Bahasa Korea itu kadang-kadang ya nyun sewu benar adanya. Kota Solo harus seperti ini ya itu. Harus seperti ini, itu biasa aja, wajar DPP atau DPD 1 atau DPW itu ya, itu saya kira wajar-wajar aja, cuma ini nanti kita masih ini. Nah, ini masih jauh itu maksud saya, di samping kita ini belum pernah, ini siapa tuh sebenarnya, ini kan baru yang muncul baru Gusti Bre,
ya, baru-baru yang muncul nama. Dan di apa namanya, di survei-survei itu yang saya lihat itu Gus Ibre tertinggi sendiri, yang lain baru 1-2%, ini Gus Ibre sudah tinggi. Karena memang yang lainnya memang belum memunculkan diri, kan itu. Nah, ini salah satu ampuhnya endorse Mas Gibran dari Gus Ibre. Ya bisa dikatakan seperti itulah, bisa dikatakan itu. Kalau saya itu ndak anuas. Ya kalau bahasa saya bukan endorse-nya, tapi usaha Mas Gibran untuk memperkenalkan aja, gitu. Memperkenalkan Gus Ibre di tengah masyarakat. Terserah masyarakat, itu maksudnya begitu. Terserah masyarakat, gimana ini, yang itu, terutama partai politik. Mau nggak ngambil yang ini, kan itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau endorse-nya tadi seperti itu, kok kayak Mas Gibran tuh memaksakan diri, memaksakan kehendak. Kalau saya lebih pada beliau itu memperkenalkan Gus Ibre itu di tengah masyarakat, terutama kepada partai politik. Ayo iki loh, partai politik mengambil ini, ya gitu lah. Nah itu maksudnya seperti itu aja kalau saya. Dan seperti yang disampaikan Mas Sugeng tadi, jangan sampai dengan cara seperti ini meninggalkan tugas-tugas yang masih banyak PR-nya. Memang benar, kita tahun ini nih APBD kita lagi guncang ini. Ada masalah ini, baru 2 bulan kita dihadapkan pada refocusing APBD. Waduh, mengerikan ini. Nah ini juga kan harus bicarakan. Nah, terakhir saya sampaikan bahwa siapapun yang menjadi wali kota, dan tolong pada sosok yang ingin menjadi wali kota itu benar-benar berpikiran positif ke depan untuk kota Surakarta, untuk masyarakat Surakarta. Nah itu. Jadi silakan ini wali kota yang lama itu sudah berusaha maksimal untuk membangun kota Surakarta, ini harus ditindaklanjuti dengan baik. Dan harus ditindaklanjuti dengan baik, harus lebih baik dari yang sekarang. Saya kira itu. Terima kasih. Yeah. Mas Soni, ya, terima kasih. Seperti sampaikan Pak Ardianto sama Pak Sugeng, memang kami di partai internal kami sendiri memang belum ada pembahasan untuk wali kota karena memang masih terlalu dini, karena memang kita kemarin baru minggu kemarin menyelesaikan KPU kemarin, sehingga struktur dan pengurus partai belum ada membicarakan untuk siapa yang wali kota berikutnya, the next wali kota itu. Tentunya kita akan kembali ke masyarakat, karena ketika terpilih jadi wali kota, bahwa wali kota itu bukan wali kota dari partai tertentu, tapi wali kota dari masyarakat Solo seluruhnya. Sehingga yang terutama kami yang paling penting dari kami partai PSI adalah wali kota yang terpilih nanti yang bisa melanjutkan program dari Mas Wali. Yang penting itu, karena program itu menjadi prioritas dari Mas Wali, karena mungkin Mas Wali kan tidak bisa melanjutkan seluruhannya, karena memang ini dalam waktu yang singkat, kurang lebih 6 bulan, beliau sudah dilantik jadi cawapres tentunya, sehingga dibutuhkan sosok atau figur seorang wali kota, the next wali kota itu yang bisa melanjutkan program beliau, dan tentunya itu kita butuh orang-orang yang memang punya komitmen, punya visioner, dan bisa melanjutkan program ke depannya, sehingga apa yang sudah diletakkan beliau itu bisa berlanjut sampai ke depan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih atas waktu dari Bapak-Bapak sekalian. Nanti lain waktu kita akan undang lagi, mungkin di eskalasi politik yang lebih jelas lagi. Mungkin PKS sudah Pak Sugeng langsung saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Berita Surakarta.